Kalau kita melihat dari sini, dari berita Kompas di sini, revisi Undang-Undang Watimpres Yusril kedudukan DPA setara presiden. Jadi setara presiden, wah, apakah Presiden Joko Widodo ingin menjadi presiden ya? Di sini ada kabar yang cukup mengejutkan ya, yaitu bahkan Yusril di sini menyebut ada persoalan mendasar dari perubahan Watimpres menjadi DPA. Kalau kita ketahui DPA Dewan Pertimbangan Agung, dan bahkan di sini digadang-gadang Presiden Joko Widodo lah yang akan menjadi Dewan Pertimbangan Agung di era Prabowo Gibran. Nah, di sini maksudnya apa juga ya? Kalau kita melihat dari sini, dari berita Kompas di sini, revisi Undang-Undang Watimpres Yusril kedudukan DPA setara presiden. Jadi setara presiden, wah, apakah Presiden Joko Widodo ingin menjadi presiden ya? Kalau kita lihat Dewan Pertimbangan Agung, kalau setiap ada kebijakan pasti akan ya setidaknya disetujui oleh Dewan Pertimbangan Agung di sini. Kalau Dewan Pertimbangan Agung menolak, ya kemungkinan ditolak. Ya kalau asumsi saya sih, ya tetapi kita kembalikan lagi ya besok. Karena kedudukan presiden menurut saya juga lebih tinggi ya daripada lembaga yang lainnya, karena yang mengambil kebijakan dan setiap keputusan itu pasti juga presiden, tetapi melewati Dewan Pertimbangan Agung. Wow, semakin ribet saja ya, padahal Presiden Joko Widodo itu orangnya sangat simpel sekali. Tetapi kalau seperti ini, misal setiap undang-undang ada dari DPR, ada dari Dewan Pertimbangan Agung, terus ke presiden, sangat jelimet sekali ya. Ya tapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat menilainya seperti apa. Tetapi kenapa undang-undang yang sudah baik kenapa masih direvisi ya? Contoh Undang-Undang Watimpres di sini tiba-tiba ada DPA dan di situ setara presiden. Nah, kalau kita melihat berita dari Kompas di sini ya, selain mengubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres juga mengubah kedudukannya. Pasal 2 dalam draft revisi Undang-Undang Watimpres menyebutkan DPA sejajar dengan lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pakar Hukum Tata Negara Yusril mengatakan ini artinya DPA bakal setara dengan presiden. Perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan itu dari semula berada di bawah presiden, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Watimpres, menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, ujar Yusril kepada Kompas pada 16 Juli. DPA baru ini setara kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, termasuk presiden. Meski setara, tetapi semua lembaga itu menjalankan tugas dan wewenang yang berbeda. Nah, bahkan di sini Yusril juga menjelaskan ya, di dalam Undang-Undang 45 sebelum amandemen DPA memang disebutkan sebagai nomenklatur dan diletakkan dalam bab tersendiri, yakni bab 4 dengan judul Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri atas 2 ayat yang menyebutkan susunan dewan tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Dewan itu, kata dia, berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Maka dari itu, dalam pelajaran hukum tata negara, sebelum amandemen Undang-Undang 45 DPA digolongkan sebagai lembaga tinggi negara. Wow. Jadi akan ada lembaga tinggi negara ya, yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Wah, bagaimana menurut Anda? Di sini juga digembar-gemborkan bakal diisi oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di sini tertanggal 14 Mei, bahkan TKN sebut Jokowi tak perlu jadi Dewan Pertimbangan Agung. Beliau akan beri nasihat kapanpun Prabowo minta. Wah, kayaknya juga deg-degser ya kalau Presiden Joko Widodo di sini menjadi Dewan Pertimbangan Agung ya. Memang penghujung purna tugas Presiden Joko Widodo banyak sekali peraturan perundang-undangan yang direvisi dan bahkan juga dirubah. Banyak sekali. Kenapa ya? Kalau menurut saya undang-undang yang sudah bagus tidak perlu direvisi, tidak perlu dirubah ya, seperti Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut saya kalau sudah bagus dan sudah berjalan dengan semestinya, tidak usah diganti dengan DPA dan lain sebagainya.
Akhirnya kan di sini membuat opini publik semakin liar ya. Apakah Presiden Joko Widodo tidaknya ya ingin menjadi presiden lagi? Karena dari Yusril sendiri mengatakan DPA di situ setara dengan presiden dan lain sebagainya. Nah, di sini Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran, Sylvester Manutina mengatakan Presiden Jokowi tidak perlu menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Sylvester menjelaskan, kapanpun Prabowo minta, Jokowi pasti akan memberikan nasihat. Saya pikir nggak perlu ya, karena Pak Jokowi sebagai negarawan, bapak bangsa, mantan presiden, kapanpun diminta pertimbangan oleh presiden. Dalam hal presiden terpilih ya Pak Prabowo, beliau akan memberikan masukan ataupun nasihat, ataupun yang intinya kalau diminta beliau akan memberikan, ujar Sylvester saat dihubungi pada 14 Mei yang lalu. Sylvester mengatakan Jokowi pernah bercerita kepada dirinya di mana ayah Gibran tersebut ingin pulang ke Solo setelah tidak lagi menjabat presiden. Dia menyebut Jokowi ingin kembali ke kampung halaman untuk momong cucu. Ya, seperti itulah. Kita lihat besok ya setelah purna tugas apakah memang betul-betul akan kembali ke Solo. Karena kalau tidak salah sih yaitu pada bulan Juli yang lalu pembangunan rumah Presiden Joko Widodo di situ sudah dibangun ya, dan bahkan luasnya juga mencapai 12.000 meter persegi. Ya, semoga saja apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu memang benar adanya ya, dan bisa dibuktikan pada besok saat purna tugas menjadi presiden akan kembali ke Solo. Tetapi kalau ada ya isu-isu seperti ini, ada Dewan Pertimbangan Agung yang katanya sih akan diisi Jokowi, berarti ya tidak balik ke Solo lagi lah intinya. Nah, dari sini bahkan ada pemberitaan dari Detik News, mau jadi Dewan Pertimbangan Agung Prabowo, ini jawaban Jokowi. Nah, jadi penasaran ya. Di sini Presiden Jokowi buka suara Dewan Pertimbangan Agung era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang masih digodok DPR RI lewat revisi Undang-Undang Watimpres. Apa kata Jokowi? Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah, ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait tanggapan soal banyak pihak yang menginginkan menjadi DPA era Prabowo. Pada 2 Januari 2024, Jokowi pernah mengutarakan rencananya ketika sudah tak menjabat Presiden RI, Jokowi ingin balik ke Solo. Ya, jadi rakyat biasa, hehe. Kembali kemana? Kembali ke Solo, jawab Jokowi, jadi rakyat biasa. Nah, jadi di sini kalau melihat dari konfirmasi Presiden Joko Widodo di sini terkait isu yaitu Dewan Pertimbangan Agung dan lain sebagainya, di sini juga Presiden Joko Widodo menegaskan tetap pada komitmen awal yaitu ingin balik ke Solo. Ya, kita lihat sajalah besok seperti apa. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya ketika Yusril sebut tak ada persoalan mendasar dari perubahan One Team Press menjadi DPA. Wah, kira-kira banyak setuju apa tidak ya? Di sini dari Farel, ya kalau levelnya setingkat presiden seperti di zaman Orba itu yang jadi masalah. Tenang saja, Jokowi lebih milih jadi rakyat biasa ketimbang anggota DPA di era Prabowo. Wah, ya terbalik. Wow. Ya semoga sajalah di sini benar-benar Presiden Joko Widodo balik ke Solo. Menurut saya apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 2 periode ya sangat keren sekali lah, mulai pembangunan di situ sangat masif sekali. Di sini dari Begandul, kalau nggak ada persoalan kenapa mesti diganti, berubah? Lu kira semua orang Indonesia dulu gua kira lu pinter, ternyata hanya sekedar ya tolong Prof, negeri tercinta sedang dipertaruhkan eksistensinya. Balik jadi gubernur Jakarta aja kan boleh. Kemarin kan masih setengah periode, jadi bolehlah dapat 1,5 lagi. Di sini makin banyak aja parasit mengisap uang rakyat di negeri ini dengan pembentukan badan yang nggak bermanfaat buat rakyat. Harusnya malah dikurangi tuh badan dewan yang gak jelas kerjaannya. Watimpres itu sekedar pembisik yang bisa senyap. Kalau DPA itu nasihat yang melibatkan rakyat dan harus transparan. Masalahnya kalau ketua DPA tidak dipercaya rakyat itu sama dengan pembisik juga. Ya seperti itulah. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan Dewan Pertimbangan Agung di sini? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Tapi saya berharap semoga saja pada pilkada serentak besok berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.